Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Awalan hayabina naskuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad ata'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daiman mutalazimaini ila habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, seperti yang telah kita ketahui, Indonesia mengalami dampak pandemi COVID-19, terutama di bidang pendidikan. Bidang pendidikan terus memberikan inovasi-inovasi berupa pengembangan kurikulum sehingga dapat mengecilkan pengaruh atau meminimalisir pengaruh dari dampak pandemi COVID-19 yang telah kita alami. Sehingga Pak Menteri Nadiem Makarim mencetuskan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka telah sampai kepada episode ke-15. Nah, kita flashback ke belakang, mulai dari episode 1 yang berjudul Merdeka Belajar, episode 2 Kampus Merdeka, episode 3 Perubahan Mekanisme BOS, episode ke-4 Program Organisasi Penggerak, episode ke-5 Program Guru Penggerak, episode ke-6 Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi, episode ke-7 Program Sekolah Penggerak, episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan, episode ke-9 KIP Kuliah Merdeka, episode ke-10 Perluasan Program Beasiswa LPDP, episode ke-11 Kampus Merdeka Vokasi, episode ke-12 Sekolah Aman Berbelanja dengan Siplah, episode ke-13 Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana, episode ke-14 Permendikbud PPKS, dan episode ke-15 yang sekarang yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Krisis pembelajaran di Indonesia telah berlangsung lama dan belum membaik dari tahun ke tahun. Studi-studi nasional maupun internasional, salah satunya PISA, yaitu PISA yang menaungi tingkat pendidikan di suatu negara, organisasi yang menaungi tingkat pendidikan di suatu negara. Itu disebutnya dengan PISA. Nah, PISA ini menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Pendidikan di Indonesia, skor PISA-nya tidak mengalami peningkatan dari 10-15 tahun terakhir. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum membaca dan menerapkan matematika dasar. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antara kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Setelah pandemi, krisis belajar ini makin parah. Nah, krisis di masa pandemi ini semakin parah ketika datangnya pandemi. Pembelajaran diperparah oleh pandemi COVID-19 dengan hilangnya pembelajaran learning dan meningkatkan kesenjangan pembelajaran. Nah, ketika masa pandemi, Indonesia memiliki learning loss atau ketertinggalan dalam pembelajaran. Sebelum pandemi, kemajuan belajar selama 1 tahun kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Nah, setelah pandemi,
Kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan atau learning loss. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar. Nah, ketinggalannya sekitar 6 bulan pembelajaran. Nah, untuk numerasi, learning loss-nya setara dengan 5 bulan pembelajaran. Nah, data ini diambil dari 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 dan April 2021. Penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum darurat efektif meminimalisir ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi COVID-19. Nah, ketika itu COVID mulai menyerang Indonesia, siswa Indonesia mengalami learning loss setara dengan 5 bulan pembelajaran. Nah, ketika diterapkan kurikulum darurat, ini efektif untuk meminimalisir ketertinggalan tersebut dari yang tadinya 5 bulan kemudian dipertipis menjadi 1 bulan ketertinggalan pelajaran. Kurikulum darurat semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif, di mana rencana awal implementasi kurikulum di 2020 diantaranya 1. Struktur kurikulum yang kurang fleksibel. Jam pelajaran ditentukan per minggu. Materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai praktek baik. Nah, ketika dikaji ulang setelah pandemi ini, maka arah perubahan kurikulumnya berbeda lagi. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun. Fokus pada materi yang esensial. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi dalam praktek baik. Nah, itu salah satunya platform Merdeka Mengajar. Nah, itu aplikasinya. Dalam pemulihan pembelajaran sekarang, sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Yang pertama, pilihan pertama kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Jadi, setiap sekolah diberi kebebasan untuk memilih kurikulumnya, mau itu pilihan pertama kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua kurikulum darurat yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, pilihan ketiga kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapannya masing-masing. Sejak tahun ajaran 2021-2022, kurikulum merdeka telah mengimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Mulai tahun ajaran 2022-2023, Satuan Pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing, mulai TKB, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. 3 pilihan yang dapat
diputuskan Satuan Pendidikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022 dan 2023 menerapkan berbagai bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Keunggulan kurikulum merdeka yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan lebih menyenangkan. Yang kedua, keunggulan kurikulum merdeka 2. Lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minatnya, bakatnya, dan aspirasinya. Untuk guru mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Untuk sekolah, memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Keunggulan yang ketiga, keunggulan kurikulum merdeka lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila.